Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwariah. Baik pemirsa di rumah, hari ini bincang-bincang kita di sore hari ini kita ditemani oleh Bapak Rifai SHIMPD. Bagaimana kabarnya Bapak Rifai hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Masih semangat berpuasa Pak ya? Masih semangat. Alhamdulillah. Berkaitan dengan hal ini ya Pak Rifai, kita harus semangat dan juga harus sabar ini Pak Rifai ya. Karena memang bagian dari puasa ini adalah menguji kesabaran kita. Bagaimana tentang sabar ini di bulan puasa ini, mungkin kita akan lebih ditingkatkan kesabaran kita dengan hal-hal yang mungkin akan kita bahas, akan dijelaskan oleh Bapak Rifai. Monggo Pak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita harus pahami bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya ibadah puasa wajib yaitu puasa Ramadan, kita harus pahami bahwa puasa itu akan artinya menahan diri gitu. Jadi juga melatih kesabaran kita sebagai manusia ketika kita menghadapi sesuatu yang lapar, sulit ya, karena lapar itu kan juga bagian dari sulit. Ketika orang lapar biasanya gampang emosinya Pak Rifai. Menaikkan emosi, tensinya naik kalau lapar biasanya. Maka harus kita pahami bahwa puasa itu harus menahan diri. Jadi harus melatih kesabaran kita harus kita latih, tidak kita luangkan begitu saja seperti itu. Jadi di dalam melaksanakan puasa ya tentunya kita pertama harus pahami bahwa puasa secara lisan artinya kita harus menahan diri supaya kita tidak berkata-kata hal-hal yang memancing emosi yang kotor. Dan ketika kita itu dipancing emosi dalam kata-kata, maka Rasulullah itu mengajarkan kalau ada orang yang memancing amarah kita, ya kita sampaikan saya orang yang lagi berpuasa seperti itu. Akhirnya tidak balik emosi ya. Ya, tidak balik emosi. Jadi ketika sudah berkata seperti itu, kata Rasulullah, kita disuruh untuk diam supaya kita tahan, ya namanya puasa menahan diri, dan itu adalah bentuk dari kesabaran seperti itu. Yang kedua tentunya supaya sabar itu tetap kita jaga, ya maka harus kita targetkan pekerjaan kita, karena kita sedang berpuasa. Tentu kalau energi terlalu banyak dikeluarkan, maka cara memanage ya, tidak lelah, tidak kita memancing emosi kita gitu ya. Kemudian juga kita atur dengan istirahat yang cukup, kita atur jadwal tidurnya. Di dalam puasa kan ya tidak harus tidur terus tetap produktif ya Pak. Tetap produktif, tapi ya kita aturlah. Kalau biasanya kita itu full bekerja, ya tentunya mungkin kita di siang hari setidaknya minimal ada 1 jam ya untuk istirahat ya. Kita kurangi lah. Jadi aktivitas yang melibatkan fisik itu kita kurangi seperti itu. Kemudian kita harus ingat juga bahwa puasa ini harus kita jadikan sebagai pengekang emosi kita. Dengan cara apa ya? Kalau biasanya kita ngobrol sama temannya itu lebih banyak di bulan-bulan yang lain, tentunya di bulan puasa ini ya dikurangi, diisi dengan berzikir. Kalau ada waktu baca biasanya kan kalau di hari-hari biasa ngopi, lama-lama ngobrol tentang sesuatu itu dikurangi kan karena ngopi masalahnya. Karena obrolan itu kan kadang-kadang bisa memancing emosi seperti itu. Memancing yang kemana-mana, Pak Rifai, hibah dan seterusnya ini bisa bisa kemana-mana. Ya kalau orang laki-laki mungkin
yang dibicarakan ya tentang pekerjaannya ini. Kalau si emak-emak kadang-kadang atau si ya mohon maaf bukan Yakin itu ya Pak Rifai? tidak, itu arahnya biasanya seperti itu kebiasaan. Maka di bulan puasa ini mari kita sadari bahwa kata-kata itu harus kita tahan juga sesuai dengan makna daripada puasa itu sendiri ya, karena nanti kalau kita kondisi lapar, kemudian kita mencernanya obrolan itu keliru, itu, ya, bisa jadi ya. tidak jadi motivasi, bahkan bisa jadi emosi. Bumerang juga. Ya, bumerang juga. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa as-saumu nisful sabri, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Seperti itu. Yeah. Jadi memang apa namanya butuh ekstra sabar ya Pak Rifai ya. Kita sabar. Mulai dari menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, jadi menahan perkataan yang tidak baik dan seterusnya. Ini memang harus ekstra sabar. Kemudian ini Pak Rifai, kita juga ini full ibadah seperti itu. Itu kan juga kesabaran. Kalau misalkan kita kenapa taraweh lama-lama dan seterusnya, kemudian ini kan disunahkan di dalam puasa ini di bulan Ramadan ini, dan ini tidak kita dapat di bulan-bulan yang lain. Makanya kita dianjurkan untuk bersabar untuk melaksanakan hal-hal baik di bulan Ramadan. Itu seperti apa Pak Rifai? Ya, yang namanya khairu min alfi syahrin ya, jadi bulan puasa itu lebih baik dari 1000 bulan, maka sangat disayangkan kalau kita meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang ada di situ ya. Jadi di dalam kita berpuasa kan harus sabar dalam ketaatan, artinya taat ibadah yang diberikan di situ kan banyak, dan tentunya dengan banyak itu juga pahala yang diberikan kepada kita juga banyak. Sholat taraweh itu kalau orang yang imannya tipis dan tidak sabar itu dianggap berat, tetapi bagi mereka yang imannya tebal itu suatu kenikmatan itu. Kenikmatan dan keharusan. Keharusan ketika dia tidak melaksanakan rasanya ada yang kurang ya. Iya, ada sesuatu yang hilang, karena memang betul itu. Kalau kita nggak terawih, kemudian bagi orang yang imannya sedang-sedang memang butuh kesabaran. Kemudian bagi pendakwah itu butuh kesabaran untuk mengajak masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya di bulan puasa. Yeah. Memang hal ini Pak, fenomena sosial ketika di bulan puasa ya semuanya mengekang. Yang pendemo-pendemo juga libur pada bulan puasa itu juga karena ini tadi sebagian dari sabda Rasul tadi ya Pak ya, nisfu sabri gitu kan. Jadi memang semuanya itu mereka saling mengekang dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai satu yaitu kesabaran itu tadi ya Pak Rifai. Jadi kesabaran itu akan mengerucut pada hal-hal fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi seperti ingin ada sesuatu sedikit itu pengen marah dan seterusnya. Ini dengan kita berpuasa, aku lagi poso, seperti betul apa yang dikatakan Pak Rifai tadi. Pokoknya kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial seperti apa Pak Rifai? Kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial kan kita tahu bahwa puasa ini kan melatih kita untuk menahan diri dari rasa lapar. Tentunya dengan kita rasa lapar itu bukan karena kita kekurangan makanan, kan di rumah kita makanan berarti sudah ada. Bagi mereka yang punya, merasakan seperti orang lain yang tidak punya, yang biasanya satu hari hanya satu gitu, kadang gitu ya. Seperti inilah rasanya gitu. Seperti inilah. Jadi dengan puasa ini kan kita bisa meningkatkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Oh, ternyata seperti ini ketika kita tidak menahan bisa lapar dan haus gitu. Makan, ketika kita tidak bisa minum, kemudian apalagi kita sudah ada kemudian kok kita tidak bisa minum, oh berarti mereka yang tidak punya itu ya tidak hanya
sampai puasa maghrib saja ya. Tidak hanya sampai maghrib, ini bahkan berhari-hari. Kalau kita kan hanya diuji pada waktu kita puasa ya. puasa sampai maghrib kita bisa minum lagi, bisa makan lagi. Tentunya ini artinya memunculkan bagi kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim untuk berempati kepada sesama nggih, sama kita. Kemudian ya kalau perlu ya nanti ketika kita melihat teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita seperti itu, berarti kita kan harus ya, makanya membantu kita seperti juga itu. disunahkan dan diberi pahala yang banyak ketika kita menyiapkan takjil. Oh, iya. Ini juga berpahala yang banyak karena memang kenikmatan dari sebuah berpuasa itu adalah ketika kita berbuka tadi, Pak Rifai ya. Berbuka, nggih. Jadi ujung dari nikmat kesabaran itu tadi menahan lapar dan minum tadi hanya dengan berbuka dengan hal yang sedikit saja sudah kita merasa begitu nikmatnya. nikmatnya. Baik Pak Rifai, mungkin ada satu statement yang dipesankan kepada pemirsa di rumah dari buah kesabaran. Terima kasih bahwa kita tahu bahwa puasa itu adalah bentuk kesabaran, sabar dalam ketaatan. Artinya dalam melaksanakan ibadah puasa kita kan juga harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus taat bahwa di dalam puasa itu kan ya tidak ada orang yang tahu, hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka kita kalau tidak iman, tidak taat ya maka hilang makna puasa. Yang kedua adalah sabar dari maksiat, artinya kita harus menahan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat, termasuk berkata kotor, menggunjing, menggosip, kemudian pokoknya hal-hal yang lain lah. Kemudian sabar atas takdir, artinya apa? Bahwa menahan diri dari lapar, dahaga dan sebagainya itu ya kita akan merasakan, karena sebagian orang di dunia ini juga banyak yang merasakan. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, maka kita sudah siap karena kita sudah dilatih di bulan puasa ini. Baik Pak Rifai, terima kasih atas bincang-bincang di sore ini. Selamat menanti buka puasa dengan keluarga ya Pak Rifai. Atau ada janjian buka bersama dengan kolega? Oh, tidak ada. Tidak ada atau belum? Biasanya dijadwalkan ini buka-buka bersama. Terima kasih Pak Rifai sekali lagi. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita di sore ini. Semoga kita sebagai mukmin ya, kita mendapat kesabaran ya, kita ditingkatkan kesabaran kita di bulan puasa ini. Kurang lebihnya itu ya Pak Rifai. Saya Lulu Anwaria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.